Selamat pagi Profesor Dr. Sabino Siombing, SE, Magister Bisnis. Jumpa lagi dengan saya, Tony Septianto Kurniawan, dan rekan saya, Pak Sofyan Mahmud. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mencoba mempresentasikan mengenai analisis data kualitatif. Dalam hal ini, sangat penting memperhatikan bahwa kesimpulan yang akan kita ambil bersifat andal dan valid, atau dengan kata lain, stabil dan konsisten. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif, menurut para ahli, salah satunya yaitu Moreo di tahun 2005, memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah tentunya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada sedikit perbedaan yang mendasar antara metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu adanya alur teori serta juga data. Dalam metode kualitatif, berawal dari penelitian di lapangan dan juga menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, yang hasilnya akan dapat memunculkan teori dari data-data tersebut. Lalu, bagaimana dengan metode kuantitatif? Kuantitatif dimulai dari teori yang sudah dibuktikan dengan data di lapangan. Lalu menurut ahli lainnya, William tahun 1988, ada 5 pandangan dasar mengenai perbedaan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Perbedaan tersebut yaitu yang pertama, bersifat realistis atau realitas. Pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal atau konkret, teramati, serta dapat difragmentasi. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat realitas ganda atau majemuk, lalu hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Jadi peneliti kuantitatif lebih spesifik, percaya langsung pada objek beneran. Objeknya, ragukan dan mencari fenomena pada objek yang realitas. Yang kedua, interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Pendekatan kuantitatif melihat sebagai independen, mandiri, dualistik, bahkan mekanistik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat sebagai proses interaktif. Lalu yang ketiga, posibilitas generalis, yaitu pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu, atau biasa disebut nomothetic statement. Sedangkan pendekatan secara kualitatif terikat dari ikatan konteks dengan waktu, atau biasa disebut ideographic statement. Yang keempat, posibilitas kausal. Gerakan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real temporal simultan yang mendahulunya sebelum akhirnya melahirkan akibatnya. Sedangkan pendekatan secara kualitatif selalu memustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat. Lalu yang kelima, terakhir, peranan nilai. Pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu secara bebas, objektif, dan juga apa adanya. Sebaliknya, pendekatan secara kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah secara bebas, termasuk si peneliti yang sifatnya secara subjektif melihat objek tersebut. Pada kualitatif, semakin kita mendalami dan teliti dalam mendapatkan data, maka bisa dikatakan bahwa semakin baik pula kualitas dari penelitian tersebut. Bila kita lihat penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, dikarenakan kualitatif itu lebih berfokus pada pendalaman datanya, bukan dari segi kuantitas datanya itu sendiri.
Baik, demikian dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Sofyan. Pak Sofyan, silakan. Baik, kembali selamat pagi Miss Sabrina. Perkenalkan saya Sofyan. Saya dan Pak Tony akan menyampaikan mengenai analisa data kualitatif. Seperti yang Pak Tony sampaikan di awal, saya melanjutkan apa itu analisa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata. Secara umum ada 3 langkah dalam kualitas hari dan penekanan kesimpulan, kemudian redaksi data mengacu pada proses pemilihan, pengodian, dan penyusunan data. Tampilan data dalam membuat penelitian untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola di lapangan. Tujuan lainnya adalah untuk mendiskusikan bagaimana reliabilitas dan validitas memiliki arti yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dan menjelaskan bagaimana reliabilitas dan validitas dicapai dalam penelitian kualitatif. Sedikit berbeda artinya dalam penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Keandalan dalam kualitatif dan reliabilitas interview, keandalan kategori berkaitan dengan sejauh mana juri dapat menggunakan data definisi kategori. Reliabilitas interview dapat didefinisikan sebagai tingkat konsistensi antara pembuat kode yang merespon data yang sama. Dua yang saya kembangkan untuk mencapai validitas dalam penelitian kualitatif, satu mendukung generalisasi dengan hitungan peristiwa, dan 2 kasus yang dimasukkan kasus menyimpang. Triangulasi adalah teknik yang juga sering dikaitkan dengan reliabilitas dan validitas penelitian. Tujuannya membandingkan dan membedakan analisis isi, analisa naratif, dan induksi analitik. Metode penelitian observasional yang memungkinkan peneliti untuk menganalisa informasi tekstual dan secara sistematis, mengidentifikasi sifat-sifatnya dengan adanya kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Analisis naratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk itu dan cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri dan implikasinya bagi kehidupan kita. Data naratif sering dikumpulkan melalui pendekatan analisis terhadap analisis data kualitatif, di mana penjelasan universal tentang fenomena dicari dengan pengumpulan data kualitatif yang ngotot dengan penjelasan hipotesis dari suatu fenomena yang ditentukan. Tujuan berikutnya adalah mendeskripsikan karakteristik big data dan menjelaskan mengapa data besar memegang banyak janji. Teknologi baru memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan menggabungkan sejumlah besar data yang dienkripsi dalam data terstruktur seperti teks, gambar, aliran, maupun yang lain. Itu sebabnya big data memiliki potensi besar untuk menumbuhkan semangat dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oleh karena itu, analisa data kualitatif sangat penting bagi semua peneliti, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dalam menganalisa bisa didapatkan data yang valid. Oleh karena itu, banyak faktor yang dipengaruhi dalam pengambilan keputusan mengenai analisa data. Kesimpulannya dapat kami sampaikan bahwa betapa pentingnya analisa data kualitatif, sehingga pada saat kita melakukan penelitian, kita benar-benar mendapatkan hasil atau kesimpulan yang valid. Artinya data atau analisa yang kita kumpulkan secara kualitatif adalah data yang memang benar-benar bersumber dari apa yang kita lakukan penelitian. Itulah pentingnya bagaimana kita mengumpulkan data secara kualitatif. Data kualitatif ini sangat berguna bagi para peneliti, sehingga pada saat yang tepat data itu bisa digunakan sebagai dasar atau sumber untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Beberapa ahli juga menyampaikan mengenai pentingnya data analisa kualitatif, sehingga pada saat yang tepat data itu bisa digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan kepada seluruh teman-teman, pada saat menganalisa data kualitatif, gunakanlah data yang memang benar-benar data valid yang berdasarkan hasil daripada penghitungan atau analisa yang tepat, sehingga pada pelaksanaannya data yang kita kumpulkan secara kualitatif adalah data yang memang benar-benar valid dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Bu Sabrina bisa sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.